Assalamualaikum Kerenyes Mania. Hari ini saya ingin kasih tutorial ke teman-teman gimana cara setting mikrofon recording teh RT Super 400. Setelah teman-teman berhasil setting, nanti kita akan sambungkan receivernya ke mixer. Oke. Jadi tutorial ini adalah lebih ke bagaimana kita mengatur frekuensi, kemudian mengatur volume, mengatur EQ di mikrofon RT Super 400, karena di mikrofon wireless ini semuanya bisa kita atur dari konsol di masing-masing layar mic-nya. Teman-teman mau atur equalizernya, bass treble low, kemudian low cut dan lain sebagainya ada di sini. Kemudian teman-teman mau atur frekuensinya atau mau dia scanning. Dia ada fitur scanning, jadi teman-teman nggak perlu beli alat scanner. Dia akan bisa men-scan clear frekuensi atau frekuensi yang bebas hambatan, bebas gangguan. Slot itu akan dipakai sama dia. Jadi sistemnya serba otomatis, teman-teman tinggal nyalakan scanning. Kalau dia udah dapat frekuensi yang bebas hambatan, yang clear, teman-teman tinggal deketin mikrofonnya ke lampu infrared atau IR yang ada di sini. Jadi nanti kita akan bahas tuntas bagaimana cara settingnya dan cara sambungnya ke mixer. Buat teman-teman yang belum tahu, RT Super 400 ini memiliki 4 buah mikrofon genggam dan 4 buah kontrol layar seperti ini ya teman-teman. Nah, karena mikrofon ini bisa jadi channel yang mana aja di sini. Ini tips dari saya, teman-teman siapkan penanda seperti ini, Tom Jerry bulat-bulat seperti ini. Nanti teman-teman tinggal tulisin aja. Ini mic yang A, B, C, D. A, B, C, D. Nah, jadi lebih mudah gitu ya untuk nandainnya. Atau teman-teman bisa juga beli stiker yang berwarna-warni ya, merah, kuning, hijau, biru gitu. Jadi nanti mudah mengidentifikasi ini mic yang mana. Teman-teman juga kasih tanda di layarnya. Seperti itu. Kemudian siapkan juga baterai untuk menghidupkan mikrofon wirelessnya. 2 baterai AA seperti ini ya. Untuk pemasangan baterainya, ini teman-teman lihat arah positifnya atau pentilnya ini madep ke bawah ya. Nah, seperti ini. Jadi ini didorong dan sudah masuk. Untuk mengetes, teman-teman tekan tombol power yang ada di sini ya. Di bagian bawah ini. Ini teman-teman tekan. Nah, sudah nyala. Dan indikasinya atau tulisannya seperti ini. Ada indikasi frekuensinya, kemudian ada gainnya berapa dB untuk volumenya, kemudian ada indikasi di channel berapa mikrofon ini. Kemudian indikasi di receivernya. Nah, ini 3 bar penuh ya, berarti dia diambil oleh 3 buah antena. Semua sinyalnya penuh karena dekat banget ya. Kemudian frekuensinya 668 MHz channel 13. Indikasi baterainya berkurang segini. Di sini juga sama, indikasi baterainya berkurang. Oke. Kemudian kalau ada suara masuk, indikasi AF atau audio frekuensi akan bergerak-gerak seperti ini. Berarti suara sudah masuk ya. Sekarang kondisinya diibaratkan seperti ini. Teman-teman memiliki beberapa buah mikrofon wireless atau receiver. Kemudian pengennya disetting frekuensinya enaknya berapa ya, yang bebas hambatan, terus tidak saling ganggu, tidak saling bentrok. Receiver ini dengan receiver yang lainnya, mikrofon ini dengan mikrofon yang lainnya. Bagaimana caranya? Teman-teman bisa lakukan frekuensi scan. Nah, teman-teman di sini bisa melakukannya dari kanan ke kiri atau dari kanan ke kiri bebas ya, atau ngacak boleh. Nanti yang sudah disetting teman-teman kasih tanda. Nah, untuk memulai settingnya seperti apa? Yuk kita mulai. Untuk memulai settingnya teman-teman tekan tombol set. Nah, mau channel mana dulu yang mau disetting, tekan tombol setnya. Nah, ini ditekan. Sekarang masuk ke menu frekuensi. Ini kalau kita mau rubah secara manual. Jadi tekan set, frekuensi, tekan lagi ini. Knob bulat ini teman-teman tekan. Terus teman-teman putar. Mau digeser frekuensi berapa. Kalau sudah berhasil, tekan
Nah, ini sudah masuk frekuensinya. Escape. Kalau teman-teman mau scanning secara otomatis, biar nanti dia yang nyari sendiri frekuensi mana yang terbaik, yang bebas hambatan, yang clear frekuensi tadi, tekan tombol set, terus putar sini. Sampai ke mode scan. Teman-teman tekan knopnya. Nah, dia mulai mencari frekuensi mana yang kosong. Berikut channelnya. Channel mana yang kosong. Dia akan cari seperti proses radio mencari jaringan atau sinyal yang terbaik. Nah, ketika dia udah mulai sync, dekatkan ya. Dekatkan layarnya. Dekatkan layar mikrofon ke sini, lampu IR. Kalau sudah selesai, sudah masuk, dia akan berhenti prosesnya dan teman-teman lihat 666250 666250 channel 1,06. Udah otomatis masuk ya. Jadi receiver ini akan mengirimkan settingan frekuensi ini dan berikut channelnya langsung ke mikrofon melalui inframerah alias remote gitu ya. Ini udah ke setting mikrofon nomor 1. Nah, sekarang teman-teman tandain menggunakan stiker. Nah, ini mikrofon yang A. Terus ini dikasih tanda juga yang A. Yang A sudah berhasil kita setting, audionya masuk, kemudian sinyal antenanya teman-teman bisa lihat full. Ini kalau dijauhin. Oke, ini kalau mati. Ini kalau dinyalakan. Nah, seperti itu ya. Udah oke. Siap untuk digunakan. Nah, kalau dimatikan, indikasinya seperti ini, mute. Sekarang kita setting yang berikutnya. Seperti biasa tekan tombol set ya. Tekan tombol set. Kemudian cari menu scan. Tekan atau enter. Enter itu tekan knop lingkaran ini, knop bulat ini. Dan dia akan mulai mencari frekuensi yang kosong, yang bebas hambatan. Terus teman-teman siapin mikrofonnya nyala ya. Kalau sudah muncul sync, teman-teman deketin. Nah, udah masuk ya. Tuh. Udah tersetting. 664,250. Kemudian bagaimana kalau saya belum sempat mendekatkan layarnya ke IR, ke lampu IR, dia udah selesai prosesnya. Teman-teman bisa tekan tombol ini, sync. Nah, tinggal deketin aja seperti ini. Sync. Tunggu beberapa saat. Nah, udah masuk 664,250. Nah, sekarang kita kasih tanda teman-teman. Ini mikrofon channel yang B. Misalkan ada yang rubah-rubah frekuensinya, tinggal tekan sync aja. Jadi sync itu adalah mengirimkan frekuensi ini ke mikrofonnya. Misalkan ini dengan ini kok nggak sama, tekan tombol sync, nanti dia akan kirim ke mikrofonnya. Atau bisa teman-teman rubah manual frekuensi yang ada di layar. Tapi step ini sebaiknya udah ikutin aja. Scan, si receivernya dapat frekuensi mana yang kosong, udah deketin. Jadi gampang ya, nggak perlu mikir lagi ya, nggak perlu tekan-tekan yang lain, udah beres gitu ya. Nah, sekarang 2 buah mikrofon sudah tersambung dengan baik ya. Kemudian indikasi 3 antena ini menangkap dengan baik. Sekarang kita pindah ke mikrofon yang ini, yang nomor 2. Yang nomor 2 dari kiri atau nomor 3 dari kanan. Tekan tombol set, kemudian pilih scan, enter, dia nyari. Teman-teman tungguin sambil nyalain mikrofonnya. Nanti kalau dia muncul tulisan sinkronisasi atau sync, buruan deketin ke sini, lampu IR. Layarnya, layar mic-nya deketin. Oke, layar mic-nya deketin. Langsung masuk ya. 680,000 channel 161. Oke, udah masuk. 680,000 channel 161.
Oke, indikasi baterai tertampil, kemudian sinyal full, audio masuk ya, audio masuk. Sekarang yang keempat. Oh ya, jangan lupa dikasih label biar nggak lupa. Mikrofonnya yang mana, mikrofonnya yang mana. Nah, biar nggak lupa seperti ini. Oke ya, udah tersetting. Ini tinggal satu mic lagi. Sekarang mikrofon yang keempat, kita tekan tombol set. Kita pilih frekuensi. Jadi ngerubah-ngerubahnya dari knob ini. Ini bukan knob volume, tapi ini adalah knob menu, cursor menu. Teman-teman bisa rubah-rubah nanti di sini ya. Kita tekan scan, kita pilih scan, dia mulai scanning. Kita tunggu prosesnya sampai dengan selesai dan siap-siap nyalakan mikrofonnya. Oke, mikrofon udah nyala. Nanti kalau muncul tulisan sync, deketin. Oke, deketin. Oke, udah masuk ya. 662.000. 662.000. Dan teman-teman perhatikan 662, 680, 664, 250, 666, 250. Tidak ada frekuensi yang kembar. Jadi dia memilihkan frekuensi yang cocok untuk ke semua keempat-empat mikrofonnya. Dan tidak saling mengganggu ya. Teman-teman perhatikan. Hanya mikrofon ini aja yang aktif. Dan caranya cukup mudah seperti itu. Dan sebetulnya saat teman-teman menerima unit mikrofon ini sudah disetting ya dari pabrikan, teman-teman tinggal pakai aja. Cuman in case kalau suatu saat teman-teman gunakan 2 unit mikrofon seperti ini alias ada 8 mikrofon atau ketemu dengan mikrofon merek lain, frekuensinya yang dipakai juga sama-sama 600-an, maka teman-teman gunakan metode ini, frekuensi scanning. Nanti terjamin kualitas frekuensinya itu tidak ada yang tabrakan. Jadi udah benar-benar si alatnya ini melakukan scanning frekuensi. Di mana mikrofon wireless yang memiliki fitur scanning ini adalah mikrofon wireless yang high end ya. Dan semuanya kontrolnya full digital, tidak seperti RT Super 200 yang masih punya knob volume. Yang ini tidak ada knob volume, melainkan knob menu kontrol ya. Jadi kalau RT Super 200 atau mikrofon-mikrofon wireless yang lain, yang paling kanan ini biasanya adalah volume. Ini bukan volume, tapi dia rotary control untuk memilih atau merubah nilai. Nah, salah satu contoh yang akan kita praktekkan di sini adalah kita men-setting EQ. Fitur andalan dari mikrofon RT Super 400 yang paling saya suka di sini adalah fitur EQ di masing-masing channel mic-nya. Jadi bisa diatur EQ-nya masing-masing, teman-teman. Ini nggak ada di mikrofon-mikrofon yang lainnya. Dia ada EQ digitalnya. Kemudian teman-teman bisa set dengan menekan tombol set, terus pilih ke menu EQ. Nah, di sini ada menu EQ, teman-teman tekan. Nah, teman-teman bisa pilih. Jadi dia berupa grafik seperti ini ya. Ada low cut, ada flat. Jadi semuanya tidak di EQ, flat-flat aja. Atau seperti ini, low-nya dipotong, kemudian high-nya diangkat. Atau seperti ini, high-nya saja yang diangkat, low-nya dibiarkan. Memang pilihannya sedikit, tetapi pilihan ini sudah mencukupi untuk kebutuhan mikrofon kita ya. Jadi biasanya settingan EQ yang paling saya sukai adalah seperti ini. Ini karakternya enak, kemudian suaranya lebih krenyes karena high-nya diangkat ya. Jadi EQ saya pilih yang ini. Maaf, kegeser. Nah, pilih yang ini terus tekan enter. Tekan knobnya ke dalam. Untuk melihatnya tekan lagi. Oke, seperti itu ya. Untuk EQ-nya saya buat seperti itu semua. Nanti teman-teman tinggal rubah-rubah sendiri ya. Misalkan kita mau ngeset EQ tapi udah bagus nih settingannya, settingan yang saya suka. Untuk cancelnya gimana Mas keluarnya? Tekan tombol ESC atau escape. Ya. Dia akan kembali ke layar utama yang menunjukkan frekuensi dan indikasi-indikasinya.
Kemudian di sini ada fitur-fitur yang lain juga, ada audio frequency out. Ini adalah untuk nyetel volumenya. Nah, mungkin di beberapa orang akan menganggap ini kelemahan. Tapi jangan salah, kalau teman-teman sudah bermain digital, volumenya pun digital ya. Jadi volumenya mentok 12, teman-teman bisa kurangi sedikit-sedikit. 0 adalah titik 0 unboosted. Nah, teman-teman bisa kecilin kalau suaranya terlalu kencang, tapi biasanya di level 12 ini udah aman. Dan tidak ada noise, tidak ada suara pecah, karena sistemnya dia audio digital. Kalau teman-teman masih pakai potensio, ada potensi suaranya keluar tuh pecah atau terlalu over. Nah, kalau di sini kan udah di standarisasi ya, udah dibuat volume maksimalnya adalah escape volume itu di audio frequency out. Jadi volume maksimalnya 12. Teman-teman nggak bisa paksa lebih dari itu sampai pecah suaranya, nggak bisa. Jadi ini udah enak. Kemudian kelebihan lain kalau dia kontrol volume digital seperti ini, tidak ada aus knob potensio. Biasanya kalau mikrofon wireless yang masih pakai potensio analog, suatu saat ketika potensionya aus, kita putar-putar gini suaranya krok 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 krok. Nah, ini nggak ada karena dia menggunakan kontrol digital. Dan misalkan ini diputar-putar sama bocah-bocah gitu ya, bocil-bocil iseng gitu, nggak akan merubah apapun ini. Selama tombol-tombol ini tidak di-engage. Walaupun ini di-engage, masuk ke menu, selama tidak di-enter, dia tidak akan berubah. Dan beberapa detik kemudian nggak ada aksi, dia akan otomatis kembali ke layar utama. Jadi lebih aman settingannya menggunakan sistem digital seperti ini. Ini kalau perspektif saya. Mungkin nanti teman-teman yang masih seneng pakai analog mungkin kok agak ribet ya mas. Tenang, cobain dulu. Cobain dulu, nanti kalau udah biasa enak kok, gampang. Kemudian untuk menyalakan atau mematikan unitnya, teman-teman tinggal tekan, tahan, nanti muncul tulisan off seperti ini, menyalakannya tekan sekali, dia otomatis nyala seperti ini. Kemudian misalkan ditaruh di dalam ruangan sound, masjid misalkan ya, dan kita mau menyalakannya dari luar, apakah dia otomatis nyala mas? Ya kita cobain, ini kalau kita matikan dari luar, ini kita nyalakan dari luar, otomatis nyala ya, tergantung posisi terakhir. Teman-teman posisi terakhir nyalakan atau matikan. Kalau posisi terakhirnya dia nyala, ketika dinyalakan listriknya otomatis nyala. Nah, nanti dia bisa jadi satu dengan sound system masjid. Nggak ada masalah ya, teman-teman nyalakan dari luar seperti itu. Sekarang waktunya kita bahas cara menyambung mikrofon wireless ini ke mixer atau ke amplifier atau speaker aktif teman-teman. Ini sama aja. Dan kita cukup menggunakan kabel bawaan dari mikrofon wirelessnya ya. Kalau mau pakai kabel yang lebih bagus, bisa nggak mas? Bisa. Teman-teman bisa beli kabel XLR sejumlah 4 ya. Jadi nanti masing-masing mikrofon bisa teman-teman atur bass treble volumenya masing-masing. Tetapi misalkan input mixer teman-teman terbatas banget, teman-teman bisa gunakan kabel Akai. Nggak ada masalah. Cuma perbedaan di volume sedikit aja. Tapi suaranya masih tetap kencang karena ini adalah mikrofon wireless. Ini adalah sisi belakang dari mikrofon wirelessnya. Pertama-tama teman-teman harus pasang antenanya ya. Sebelum menyalakan unitnya, pasang dulu antenanya. Cara pemasangannya gampang aja, sama seperti teman-teman memasang antena TV ya. Nah, ini teman-teman tekan. Kalau udah masuk, tekan dan putar ke kanan atau searah jarum jam. Nah, antenanya ini bisa ditekuk-tekuk. Kemudian yang ini, teman-teman cari selahnya. Di sini ada cowakan ya, teman-teman putar-putar sampai dia mau masuk. Nah, kalau sudah masuk, teman-teman dorong ke dalam sampai bunyi, dan dorong dan putar sampai bunyi klok gitu ya. Nah, terus sikunya ini arahkan ke atas, baru teman-teman bisa tekuk ke atas ya. Pastikan sikunya madep ke atas ya. Nah, ini sama dorong
dorong ke depan, putar ke kanan sampai ceklek gitu. Sikunya madep ke atas, bisa teman-teman tekuk. Kemudian ini juga sama. Terus madepnya ini gimana Mas? Nah ini kalau nggak bisa ditekuk berarti sikunya madep ke bawah ya. Nah ini teman-teman putar dulu, baru bisa ditekuk. Seperti ini. Kemudian untuk antenanya ini apakah madep ke sini, madep ke sini, madep ke sini? Bebas ya teman-teman. Teman-teman bisa posisikan dia ke atas semua. Kemudian karena dia true diversity, biasanya antena memiliki titik pengambilan atau titik sudut pengambilan sinyal yang berbeda-beda. Nah, teman-teman bisa posisikan seperti ini agar true diversity-nya main. Jadi di masing-masing antena itu memiliki sudut pengambilan sinyal frekuensi yang berbeda-beda. Jadi gainnya nanti beda-beda antara masing-masing antena ini, gain terhadap sudut pengambilan suara. Misalkan pembicaranya lagi posisi di sana, nanti antena ini yang lebih kuat. Pembicaranya lagi berada di sebelah sana, antena ini yang lebih kuat, atau antena ini. Nanti si receiver akan memilih sendiri sinyal mana yang paling kuat dari ketiga antena yang digunakan oleh channel mikrofon tersebut. Untuk sambungan ke mixer atau ke speaker aktif atau ke amplifier, cukup gunakan kabel bawaannya aja. Tapi kalau teman-teman misalkan digunakan untuk hadroh atau untuk live musik yang masing-masing mikrofon ini mau disetel dengan settingan yang berbeda, MC settingan sendiri, kemudian biduan satu atau penyanyi satu settingan sendiri, penyanyi 2, penyanyi 3, penyanyi 4 punya settingan masing-masing. Teman-teman gunakan XLR output dan suaranya lebih maksimal, lebih kencang ya ketimbang yang mix output Akai. Tetapi mix output ini juga bukan berarti nggak kencang, ini juga udah kencang, tetapi ini lebih volumenya lebih kuat karena menggunakan dua sinyal ya, dua sinyal output. Kalau ini kan cuma satu, sinyal dan ground. Nah, ini kita sambungkan ke amplifier atau ke speaker aktif atau ke mixer di lubang Akai yang ada di mixer, amplifier atau speaker aktif teman-teman. Kemudian untuk menyalakan mikrofon receivernya ini sudah tersedia adaptor 12 volt di sini ya, 12 volt 2 ampere. 12 volt 2 ampere. Ini teman-teman tinggal sambungin aja ke lubang 12 volt 2 ampere. Jadi kalau misalkan nanti adaptornya ini rusak, teman-teman bisa beli adaptor bebas, yang penting dia 12 volt 2 ampere. Kalau 1 ampere nggak ngangkat ya, pakai yang 2 ampere. Oke, siap untuk dioperasikan. Tinggal sambungin aja kabel mix output dari receivernya ini ke mixer. Putar volume di mixer dan mikrofon RT Super 400 siap untuk teman-teman gunakan. Ini gain baru di jam 12 ya. Tes 1 2 3 dicoba, tes 1 2 3 dicoba, tes 1 2 3. 1 2 1 2 1 2 3. Seperti ini suara dari RT Super 400. 1 2 3 dicoba. Dan mikrofon wireless RT Super 400 sudah siap untuk teman-teman gunakan. Kualitas suaranya seperti ini. Ada satu menu yang perlu teman-teman ketahui, berikutnya adalah squelch. Squelch di sini adalah peredam noise atau noise gate kalau di dalam kompresor atau di LMS. Di mikrofon ini ada squelch dan itu teman-teman bisa setting. Jadi nggak heran rasanya kenapa mikrofon wireless itu lebih bersih ya, lebih bersih suaranya ketimbang mikrofon kabel karena ada fungsi squelch ini. Dan tidak semua mikrofon wireless ada. Ini biasanya yang mikrofon wireless high end ada fitur squelch ini. Dan untungnya fitur ini bisa teman-teman adjust. Misalkan terlalu banyak interference, terlalu crowded atau terlalu banyak sinyal yang masuk seperti suara
atau suara burung ikut masuk gitu ya, itu teman-teman bisa setting squelch-nya. Di sini menu squelch, teman-teman putar sampai ketemu squelch dan enter. Nah, teman-teman set berapa? Tertingginya adalah 95M. Teman-teman bisa turunkan 90M, 85 dan 70. Lebih dari itu akan memotong suara ya. Jadi ini udah dipilihkan settingan yang paling aman untuk mikrofon teman-teman. 70 suaranya masih enak ya. Tes. Atau teman-teman setting di tertingginya dia karena mikrofon ini nggak terlalu noise menurut saya. Teman-teman setting di 95 bisa. In case teman-teman menemukan ada noise, teman-teman bisa memainkan squelch ini. Atau teman-teman ketemu ini di mikrofon yang lain, teman-teman bisa mainkan. Yang penting teman-teman sudah tahu fungsinya, teman-teman mainkan nggak apa-apa. Dan kalau teman-teman ternyata, oh enaknya settingannya di level atas masih bersih, nggak apa-apa. Level atas. Ternyata ada noise sedikit, teman-teman turunin sedikit atau dimentokin di 70M juga bisa. Dan suaranya nggak ada perubahan yang signifikan di mikrofon ini, tetap bersih. Jadi mudah-mudahan tips ini berguna buat teman-teman. Tapi kok saya masih mendengar ada noise, berarti itu noise dari perangkat yang lain, bukan dari mixernya. Bukan dari mikrofon wirelessnya. Bisa jadi dia noise-nya berasal dari mixernya juga bisa ya teman-teman. Misalkan masih ada suara berdesis, oh dari mixernya. Misalkan oh ternyata suara noise-nya dari mixer. Ternyata masih ada gitu ya. Teman-teman bisa cari-cari sendiri. Dan squelch ini adalah noise gate yang lebih peruntukannya untuk meminimalisir noise yang terdapat pada frekuensi, gangguan frekuensi atau frekuensi interference. Gitu-gitu ya. Tetapi ini nggak ada noise sama sekali sih selama saya pakai. Dan kalaupun kita set dia di 70, juga nggak ada masalah ya teman-teman. Masih enak-enak aja. Sebelum saya akhiri, saya ingin menunjukkan ke teman-teman bagaimana perubahan volume ketika dimainkan. Volume, kontrol volumenya AF out ya. Ini adalah volume, teman-teman tekan enter. Kemudian turunkan, volumenya belum berubah, teman-teman tekan enter dulu. Tes 1, 2, 3, oke volumenya berkurang ya. Tekan lagi, set AF out. Tes 1, 2, 3 dicoba. Tes 1, 2, 3. Tes 1, 2, 3 dicoba. Tes 1, 2, 3. Seperti itu ya untuk pengaturan audio outputnya. Jadi menurut saya nggak usah dirubah-rubah sih. Tetap aja di posisi maksimalnya dia. Biar teman-teman nggak pusing ya. Oke, seperti itu cara setting mikrofon wireless RT Super 400. Nanti kalau teman-teman udah biasa oprek-oprek sendiri, udah enak-enak aja, gampang kok cara settingnya. Dan semoga video tutorial ini bermanfaat buat teman-teman yang sudah membeli mikrofon wireless RT Super 400. Kalau ada pertanyaan seperti biasa ketikkan di kolom komentar di bawah. Saya rutin upload video baru tayang setiap hari Senin, Rabu, Jumat jam 8 malam dan saya live streaming setiap hari Sabtu malam jam 9. Jangan lupa nonton live streamingnya ya, karena kadang ada giveaway buat teman-teman yang setia nongkrong di channel ini. Jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan info. Saya akhiri video kali ini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam krenyes.